Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini bercerita tentang keluarga yang pindah rumah. Namun, setelah menempati rumah baru tersebut, keluarga itu mengalami banyak gangguan mistis. Dan bagaimanakah kira-kira cerita selengkapnya? Yuk, langsung kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Banyak Gangguan Mistis Saat Menempati Rumah Baru. Kadang, keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Ada teman yang mau berbagi cerita pengalaman ketika harus menempati rumah baru. Berikut kisah selengkapnya. Lagi-lagi aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini, kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul, panjang memang. Apa yang aneh? Ya aneh lah. Karena di rumah nggak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak, itu pun jenisnya nggak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa, ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi, rambutnya pendek kemerahan. Nggak mungkin juga rambut dia. Oh ya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya nggak terlalu besar, tetapi bisa dibilang terlalu besar buat kami bertiga. Ya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala, aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMU terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya nggak melulu harus stay di kantor, jadinya nggak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an, jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa juga, kakek dan nenek membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah, rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya nggak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh ya, nenek berpulang tahun 2017 lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati. Kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong, sampai akhirnya kami datang untuk menempati awal 2020. Ya sudah, sejak itu kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, lo lihat nggak? Lihat apaan? Kayak ada perempuan berdiri di lantai atas di jendela. Tapi sekarang udah hilang sih. Ah, mana ada. Halu lo ah. Rumah ini kan kosong. Jangan macem-macem deh. Gue nggak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh, karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri, memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami nggak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang hanya bertiga, gak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana.
Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat, berbincang santai membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa. Yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling gak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap masih di sofa. Sementara aku masih terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah gak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Nggak ada suara lain selain TV. Di luar pun nggak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga nggak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Rrrr. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa nggak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang gak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali gak ada cahaya menerangi. Satu persatu anak tangga aku injak perlahan sambil menajamkan pendengaranku, karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini, aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin Papa sengaja gak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku agak was-was, walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru, sama sekali gak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini, sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi, ya sudahlah, sudah terlanjur hampir sampai. Terdengar lagi makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Makin jelas. Tinggal satu langkah akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walau samar. Saat itu nggak mendengar lagi suara tadi ketika aku sedang memperhatikan semuanya. Meja, kursi juga masih berada di tempatnya, nggak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba muncul lagi. Kali ini ternyata nggak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku,
Suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya nggak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali nggak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian, kursi itu bergerak lagi, tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Ya, itu tadi, aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati, ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Gak seperti sebelumnya. Kali ini aku gak berani untuk mencari tahu, takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Berniat kembali turun ke lantai bawah, sudah makin gak nyaman. Namun tiba-tiba, kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut kali ini, kaget. Seperti tersadar, aku langsung membalik badan, lalu lari menuju tangga. Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada Papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok aja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Ya, itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami, Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan. Di awal tadi, aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang, dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya nggak biasa dan nggak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam gue nemu rambut lagi di kamar mandi." Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus lo apain?" tanya aku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat. Nggak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak." "Banyak gimana?" "Iya, jadi rambutnya kayak mau menuntun gue. Dari kamar mandi terus ke ruang tengah tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Serius lo?" "Iya, Kak." "Kok berani? Nggak serem?" "Kan gue bilang tadi gue penasaran." Sampai akhirnya gue lari ketakutan. Karena di kamar atas itu, gue dengar ada suara perempuan bersenandung. Serem banget, Kak. "Duh, Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu." Itu percakapannya cukup tegang. Akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh, menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Aku ingat sekali, waktu itu hari Kamis malam Jumat. Kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua dengan Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap, remang suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was, karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. "Papa WA, katanya pulangnya malam. Kita disuruh tidur duluan," ucapku.
Tanya pulangnya jam berapa gitu kak. Jam 1-an katanya, masih ada urusan. Wajah Albi terlihat cemas, aku ngerti, karena aku pun sama. Tapi ya mau gimana lagi, kami hanya bisa pasrah menunggu sampai papa pulang. Kita tidur di kamar papa aja ya Bi? Iya kak. Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar papa ini cukup besar, karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11 nyaris tengah malam, aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 malam, tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga. Cengkraman ketakutan. Kaget, aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya, ternyata wajah Albi terlihat ketakutan, was-was. Kenapa Bi? Ada apa? Bisikku pelan. Shh. Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka, makanya kami bisa melihat keluar. Kalau sebelum tidur, tadi kami sudah menutup pintu dan menguncinya. Lo buka pintu kamar? Tanyaku, lagi-lagi sambil berbisik. Albi gak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap, sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar senandung-senandung perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun cekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat. Kami ketakutan ketika senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap, namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara terlihat sangat jelas. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosoknya perempuan berpakaian gelap dengan wajah nyaris gak kelihatan karena tertutup untaian rambut panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. Kak, Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Gak tahan lagi, perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya gak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Ya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau senandung mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduk.
Aku merasakan itu, walau nggak melihatnya langsung. Suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin dari suaranya, perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya, sedang sangat ketakutan. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut, kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Sama sekali nggak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu walau tertahan. Tuhan, tolong kami. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut, lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat. Papa langsung mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Begitulah sedikit pengalaman yang bisa aku ceritakan. Sedikit dari banyak lagi kejadian seram yang pernah kami alami. Akan aku ceritakan lagi lain waktu kalau ada kesempatan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan saksikan juga video-video kami yang lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.